Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Lampung Tengah menggelar sidang paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Acara digelar di ruang rapat paripurna DPRD setempat pada hari Jumat 11 Juli 2025. Rapat paripurna istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Febri Antoni, didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Ketua 2 Cecep Jamani, dan Wakil Ketua 3 Wayan Dama, serta Sekretaris DPRD Iksan. Turut hadir Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya beserta jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan didampingi laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan berakhir. Penyampaian LKPJ merupakan penjawantahan atas amanat ketentuan pasal 71 ayat 3 untuk dibahas oleh DPRD untuk selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. LKPJ Kepala Daerah mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah Lampung Tengah yang sangat luas, meliputi seluruh urusan pemerintahan. Penyusunan LKPJ ini telah menggunakan sistematika terbaru dengan urutannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni menegaskan, sesuai peraturan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 paling lambat dilakukan pada 6 bulan kemudian. Ketua dan Tata Tertib DPP Kabupaten Natuna pada 7 pasal 90 ayat 4 pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Untuk itu kepada saudara-saudara DPRD silakan untuk membacakannya. Harus dikaji terkait masalah perbedaan. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan aspirasi tidak hanya perubahan untuk memasukkan karir religi untuk dasar satu
memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 320 ayat 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kepada DPRD dengan melalui laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi 1. Laporan nilai eksis anggaran. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Neraca. 4. Laporan operasional. 5. Laporan arus kas. 6. Laporan perubahan ekuitas. Dan 7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan intisar laporan keuangan BUMD. 2. Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tengah disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan telah disesuaikan dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia nomor 25A/8/GLP/05/05/2025 tanggal 23 Mei 2025. Berkenaan dengan hal seperti atas, bersama ini terlampir rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 untuk diproses lebih lanjut. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik dari ucapan terima kasih. Bupati Lampung Tengah, Aktif Jaya Cap tanda tangan. 2. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 180/Sekda.1/03/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal penyampaian rancangan peraturan daerah. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah ditempat. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan yang disebut di atas, dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah dan memberikan payung hukum terhadap penarikan biaya jasa pelayanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini sudah berstatus BPD perlu menetapkan tarif pelayanan dimaksud dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang ingin disampaikan, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya untuk dapat dilakukan pembahasan. Demikian dan atas kerjasama yang juga terima kasih. Bupati Lampung Tengah, Aktif Jaya Cap dan Tangan. Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni menegaskan, sesuai peraturan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 paling lambat dilakukan pada 6 bulan kemudian. Saudara Bupati, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Pada DPRD dengan dilakukan laporan keuangan. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi C. Neraca. B. Laporan operasional. Laporan keuangan yang dilampiri dengan intisar laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pemerintah awal dengan agenda yaitu penyampaian dua rancangan peraturan daerah Kabupaten. Adapun dua peraturan tersebut adalah 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada hari ini Bupati Lampung Tengah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah. 2. Perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, kepada yang hormat, Saudara Wakil saya persilakan untuk menyampaikannya. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengucapkan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah Lampung Tengah yang telah memberikan kontribusi, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai selesainya buku laporan pertanggungjawaban ini. Ardhito Wijaya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan pada seluruh elemen masyarakat atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Lampung Tengah selama tahun 2024. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pertanggungjawaban APBD 2024 dan BPK juga sudah memeriksa laporan tersebut. Bupati berharap laporan yang disampaikannya dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya mengatakan hal yang mendasari dalam perumusan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Di antaranya pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan daerah, dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini tentunya dipergunakan sepenuhnya untuk melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah. Terkait usulan, saran, dan masukan yang telah diberikan DPRD terkait peningkatan PAD dan beberapa catatan yang telah disampaikan pihaknya akan dicermati dan dipelajari. Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah akan menindaklanjuti saran dari DPRD dengan lebih cermat dan teliti dalam A. Bidang pendapatan. Kedepannya kami akan berusaha untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah secara maksimal. B. Bidang belanja. Kami selaku kepala daerah telah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan belanja daerah yang terukur sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk belanja yang tidak semua dianggarkan dapat realisasi, hal ini dikarenakan adanya penghematan, efisiensi, serta lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. C. Pembiayaan. Kami selaku kepala daerah akan berusaha untuk memaksimalkan dari simpan tahun 2024 yang peruntukannya dalam program-program pada organisasi perangkat daerah antara lain peningkatan ekonomi daerah, peningkatan capaian SDM, peningkatan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrim, serta pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Terkait semua saran dan masukan yang membangun dari fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2024, diucapkan terima kasih atas apresiasinya sehingga ke depan apa yang menjadi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan kami tindak-lanjuti. Hadirin yang saya hormati, selaku kepala daerah, kami akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2024 dengan baik sesuai dengan ketentuan. Namun dengan segala kerendahan hati, kami menyadari bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan dari berbagai aspek, dan kami pun memberikan apresiasi untuk saran maupun masukan serta pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya dengan saran dan masukan ke depan Kabupaten Lampung Tengah akan lebih baik lagi. Oleh karena itu, demi perbaikan kinerja di masa mendatang, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami mohon dukungan dari seluruh anggota Dewan yang terhormat. Hadirin yang saya hormati, terhadap laporan tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap perda ini. Terhadap kekurangan dan permasalahan yang ada akan kita benahi bersama.
dan kita sempurnakan dalam pembahasan selanjutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian tanggapan kami atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tengah. Semoga kedua perda yang kita bahas pada hari ini dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk hidayah pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Penandu bahasa Sikapun, Pak Nyaman Yoga bahasa Sikapun, Ranuju Binti Bapak Alipuro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Adrito Wijaya menyadari anggaran pada tahun 2024 belum bisa maksimal untuk bidang pembangunan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan adanya hajat bersama dalam pelaksanaan pilkada serentak. Kemudian keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sehingga terjadi pergeseran angka, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Orang nomor 1 di Lampung Tengah ini berharap sinergitas antara eksekutif dan legislatif dapat terus terjalin untuk membangun Kabupaten Lampung Tengah menjadi lebih baik. Tidak hanya perubahan untuk memasukkan tali religi untuk melayani. Saudara Bupati, saya persilahkan untuk menyampaikannya. Kepada DPRD dengan dilakukan laporan keuangan. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi C. Neraca, B. Laporan operasional, laporan keuangan yang dilampiri dengan kisah laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tentang keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembedahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2024 tentang Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pemerintah Harus dikaji ulang terkait masalah pembebasan. Tapi yang pertama saya ingin menyampaikan aspirasi. Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 sebesar 2,772 triliun atau naik dibanding tahun anggaran 2023 yang sebesar 2,65 triliun. Kemudian untuk belanja daerah tahun anggaran 2024 disepakati sebesar 2,786 triliun. Untuk meningkatkan PAD, DPRD Lampung Tengah meminta agar Pemkab lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang sah. Lalu, memenuhi SDM pemungut pajak dan retribusi dengan kualitas yang memadai dan peningkatan pengawasan internal untuk mendeteksi secara dini indikasi penyimpangan dalam penyetoran pajak dan retribusi daerah. DPRD juga meminta agar peraturan Bupati Lampung Tengah tentang intensifikasi pajak perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan pembangunan dengan tidak memberatkan masyarakat. DPRD Lampung Tengah menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun 2024. Rekomendasi yang disampaikan mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan daerah. DPRD Lampung Tengah menekankan rekomendasi ini bertujuan untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah di masa mendatang. LKPJ tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban administratif kepala daerah, tetapi juga menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Pemerintah para sahabat kita hadirin yang kami hormati, dengan melaksanakan penyampaian dua perda, maka perhitungan pada hari ini dilanjutkan dengan agenda yang kedua, yaitu persetujuan bersama dua rancangan dalam daerah Kabupaten Lampung Tengah. Adapun dua perda tersebut adalah sebagai berikut: 1. Raperda tentang memperoleh perlindungan dan pembunuhan hak penyandang disabilitas. 2.
Dua, Raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Tengah tahun 2025-2029. Kedua, Raperda tersebut telah dilakukan pembahasan intensif pada Raperda DPRD. Dalam proses pembahasan juga melibatkan tim dari pemerintah daerah serta stakeholder lainnya sebagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada hari ini akan melaksanakan persetujuan bersama rancangan peraturan tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini, Bapak Perda akan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda tersebut kepada juru bicara Bapak Perda. Saya persilakan untuk menyampaikan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pemerintah daerah perlu mengatasi kekurangan SDM bidang kearsipan dan penambahan formasi pustakawan dan arsiparis. Hal ini penting untuk memastikan pengelolaan arsip dan efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah. Saudara pimpinan dan para anggota dewan serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan hasil rapat penyampaian pendapat ahli praksi DPRD Kabupaten Jawa Tengah yang dilakukan pada ahli pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah pada tanggal 2 Juli 2025, berikut kami rangkum beberapa pendapat akhir dari praksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 sebagai berikut. 1. Agar evaluasi pelaksanaan RPJMD tetap dilaksanakan setiap tahun supaya target pencapaian dan indikator program dapat tercapai dengan maksimal. 2. Program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti strategis langkah yang dan nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai agar RPJMD ini tidak hanya bersifat teori dan memenuhi, tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Lampung. 3. Dalam catatan kami menilai pada poin target belanja daerah pada beberapa tahun seperti target pada tahun 2024 ke 2025 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan tahun 2024 sebesar 2.898.538.439 rupiah. Pada tahun 2025 naik menjadi 2.944.646.353.996 rupiah. Selanjutnya pada tahun 2026 proyeksi pendapatan asli daerah sebesar 356.233.283. Kami melihat dalam catatan 2027 diproyeksikan naik menjadi 390.390.5.803 dan kenaikan ini cukup besar dan mesti diapresiasi. Namun demikian kami memandang perlu mengetahui dari mana saja sumber-sumber peningkatan pendapatan tersebut sesuai dengan telah ditargetkan. 4. Kami meminta kepada pemerintah daerah agar dapat melanjutkan upaya pencegahan bencana, upaya penanganan dan mitigasi bencana yang mungkin terjadi di masyarakat yang bisa terjadi kapan. 5. Selain pada poin pengeluaran dan pembiayaan terhadap pembayaran pokok utang sebesar 34 miliar dan pembayaran pokok utang baru sebesar 50 miliar, maka perlu kami sampaikan untuk pembiayaan tersebut bersumber dari mana. 6. Dari segi ekonomi perlu diperjelas sasaran kemana dan apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan indikator dan data yang jelas, seperti dijelaskan pada pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19, bahwa pembentukan ekonomi Lampung Tengah sampai dengan tahun 2024 belum mampu kembali tumbuh di atas 5% dan selalu di bawah pertumbuhan nasional yang disebabkan lagi pertumbuhan dalam presentasi pada terutama PDRB Lampung Tengah tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2019. 7. Agar
PJMD hendak tetap memberikan penatasan kepada peningkatan infrastruktur seperti peningkatan darat, irigasi, hidup, drainase dan penyediaan bersih. Meskipun secara umum kondisi jalan meningkat di Kabupaten Bandung Tengah masih lebih baik dari rata-rata kabupaten lain dengan kondisi laku. Lalu ini catatan kepada Dinas Ketahanan Pangan. Tanaman pangan dan hortikultura yang mana untuk memberikan bantuan kepada petani ubi kayu seperti benih, bibit unggul, pupuk bersubsidi dan alat sarana pertanian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan hasil pertanian singkong yang biasanya hanya mendapatkan hasil panen lebih kurang 20 sampai 25 ton per hektar. Dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah lebih khususnya kepada Dinas Ketahanan Pangan, tanaman pangan dan hortikultura dapat memberikan dampak positif kepada petani ubi kayu atau singkong agar bisa mendapatkan hasil panen maksimal lebih kurang 35 sampai 40 ton per hektar. Sidang ulang KPU lagi memperhatikan hasil proses pembahasan tersebut di atas serta saran masukan yang diberikan. Kami menggunakan terhadap Raperda FPJMD tersebut, maka kami berharap pimpinan dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Bandung Tengah berkenan memberikan persetujuan kepada kedua Raperda tersebut agar dapat ditindaklanjuti untuk ditetapkan menjadi perda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin yang sudah berkenan yang saya hormati, demikian laporan tentang pembentukan peraturan daerah Raperda pengembangan hak penyandang disabilitas dan Raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatian yang ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.